Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang bab yang kedua di semester kedua ini, yaitu tentang peluang. Peta konsep pada bab peluang di sini akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang kedua adalah peluang suatu kejadian. Yang ketiga adalah frekuensi harapan. Dan yang keempat adalah peluang kejadian majemuk. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat menentukan ruang sampel dari sebaran kejadian sekaligus menentukan anggota kejadian dari percobaan acak. Baik, siswa-siswi kelas 12, sebelum kita mempelajari tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari peluang. Nah, peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Peluang dalam kehidupan sehari juga sering digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Yang ketiga, untuk memperkecil kerugian. Yang keempat, digunakan di ilmu ekonomi. Dan yang terakhir, digunakan dalam ilmu psikologi. Jadi, siswa-siswi kelas 12, walaupun peluang ini ada di mata pelajaran matematika, ternyata luar biasa manfaatnya bisa digunakan di luar matematika, yaitu bisa digunakan di ilmu ekonomi dan ilmu psikologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Oke, kita bahas satu persatu itu percobaan. Percobaan dalam studi peluang didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat, sama, dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut juga dengan percobaan acak. Berikutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, ruang sampel dinotasikan dengan huruf S besar. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Nah, selanjutnya yaitu tentang kejadian atau peristiwa. Nah, kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti huruf A, B, C, dan selanjutnya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB dan sebagainya. Tergantung kejadiannya. Oke, untuk lebih jelas tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian, tolong diperhatikan contoh berikut. Yang pertama di sini contoh 1. Nah, ketika Ananda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, Ananda akan melihat bagian sisi bertuliskan nominal uangnya berapa, dan sisi lain bagian yang bergambar. Bisa gambar melati atau gambar apapun. Nah, jadi hasil-hasil yang mungkin ketika Anda melambungkan satu koin
tersebut adalah munculnya bagian gambar, yaitu dinotasikan dengan huruf G besar, atau munculnya bagian angka dinotasikan dengan huruf A besar. Nah, jadi ruang sampel dari percobaan tersebut, yaitu percobaan melambungkan sebuah koin adalah S sama dengan G, A. G adalah gambar, A adalah angka. Dan jumlah anggotanya ruang sampel ada 2. Mana? Yaitu G dan A, itu gambar dan angka. Nah, itu penjelasan contoh yang pertama. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah A. Ruang sampel percobaan tersebut. B. Kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Yang C adalah kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Oke, kita bahas satu persatu. Yang bagian A terlebih dahulu. Ruang sampel percobaan tersebut. Nah, hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu adalah munculnya sisi dadu dengan mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya elemen ruang sampel berarti NS sama dengan 6. Nah, seperti itu. Jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak elemen ruang sampelnya NS sama dengan 6. Pertanyaan yang B, kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Nah, kejadian munculnya sisi mata dadu bermata ganjil, nah kita lihat sisi dadu, ya, sisi mata dadu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, yang termasuk mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga ya, banyaknya ruang sampel yaitu Na sama dengan 3. Nah, kita lanjut pertanyaan yang C. Kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Nah, pada sisi mata dadu yaitu 1 sampai 6, bilangan yang habis dibagi 3 yaitu 3 dan 6. Sehingga jumlah atau banyaknya elemen ruang sampelnya NB sama dengan 2. Nah, itu penjelasan contoh yang kedua. Selanjutnya adalah penjelasan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini pada percobaan melambungkan dua koin yang sama sekaligus, tentukan yang A, ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Yang B, kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertanyaan yang A. Ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Nah, berarti kita buat dulu tabel kemungkinannya dua koin. Koin yang pertama di situ terdiri dari angka gambar. Koin kedua adalah angka gambar juga. Selanjutnya kita pasangkan angka-angka, tuliskan di sini. Angka gambar, tuliskan di sini. Gambar angka, tuliskan di sini. Yang terakhir, gambar-gambar, tuliskan di sini. Nah, ruang sampel dari percobaan melambungkan dua koin yang sama sekaligus adalah S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang B-nya. Kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Artinya, di sini maksudnya munculnya angka dan gambar. Jadi terdiri dari angka dan gambar. Nah, dari tabel di samping ini, kejadian munculnya angka dan gambar, kita perhatikan tabel di sini, yaitu angka gambar, gambar angka. Nah, ini jadi angka gambar dan gambar angka. Nah, itu penjelasan tentang
percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Tadi ada 3 contoh yang sudah Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.